Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada sahabat yang namanya Salman Al-Farisi. Puasa bulan Ramadan dibagi 3 bagian. Yang pertama, 10 pertama rahmat. 10 yang kedua maghfirah. 10 yang ketiga dibebaskan dari api neraka. Rahmat artinya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kasih sayang ini kepada alam semesta, termasuk manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Allah tidak memandang kasih sayang kepada hamba-Nya, karena Allah yang memiliki sifat Rahman Rahim. Bagaimana di antara kita untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama yang kita harus dilakukan adalah melaksanakan kebaikan. Kebaikan di sini berarti amal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Kebaikan di sini berarti kalau dijabarkan, yakni amal soleh. Terutama pada bulan Ramadan ini, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk meningkatkan amal soleh. Amal soleh misalnya kita sholat sunnah tarawih, baca Al-Quran, sedekah dan infak. Itulah amaliyah amal soleh. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wadallahul ladina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun adim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang melaksanakan amal soleh, lahum maghfiratun, bagi mereka akan mendapat ampunan, wajrun adim, dan bagi mereka yang melaksanakan amal soleh akan mendapat balasan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara iman dengan amal soleh, bila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu insya Allah akan menjadikan ketenangan jiwa lahir dan batin. Jika amal soleh dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka diri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan dimanapun berada. Yang kedua, untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan menegakkan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Rasul kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aqimis shalah wa atuz zakah wa atiullaha rasul la'allakum turhamun. Tegakkanlah salat. Dalam artian tegakkan di sini berarti melaksanakan antara perbuatan, antara tindak dan tanduknya dalam kehidupan sehari-hari harus bisa mencegah dengan salat. Jika salat telah ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menjadi kekuatan membedakan antara hak dengan yang batil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala
Salat itu, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah nahi dan mungkar. Insya Allah, bila mana diri kita boleh ditegakkan dimanapun kita berada, insya Allah kita pasti langkah kita akan langkah yang lurus, langkah yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiap waktu, tiap hari sholat menjadi kompas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, dengan berdoa dan menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap waktu, insya Allah doa itu akan menjadi kekuatan. Manusia hanya rencana, yang menentukan adalah Allah. Yang paling utama dalam kita, ahsanul yakin, ketika kita berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kita, terutama pada bulan Ramadan ini, Allah pada bulan Ramadan ini, semua doanya akan mustajab, akan didengarkan hamba-hamba yang sedang melakukan puasa. Itulah kelebihan pada bulan Ramadan. Maka kita jangan terlena dengan kehidupan dunia, tapi banyaklah zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua adalah 10 yang kedua, maghfirah. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kesalahan-kesalahan yang sering lisan kita dilontarkan, belum mampu mengendalikan hawa nafsu, belum mampu mengendalikan tangan yang lebih baik, belum mampu mengendalikan mata yang lebih baik. Maka kesempatan pada bulan Ramadan ini kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita paling sedikit baca istighfar itu 70 kali. Ada yang meriwayatkan lagi yaitu 100 kali. Mudah-mudahan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan dosa. Sering membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menghilangkan kesulitan dunia. Dengan sering membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki. Kemudian poin yang ketiga, 10 yang terakhir, yakni akan dibebaskan dari api neraka. Ingin dibebaskan dari api neraka berarti harus meningkatkan kita amal soleh. Fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama pada bulan Ramadan ini. Kita tidak ada waktu, peluang hanya untuk melaksanakan amal soleh. Dengan amal soleh, insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencegah kita api neraka nanti di yaumul kiamah. Sebaliknya, orang tidak melakukan kebaikan berarti dirinya akan masuk kepada golongan api neraka. Audzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ceramah ini walaupun singkat, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.